Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiobook kali ini yaitu buku tentang cara fokus pada hal-hal yang penting setiap hari, karya Jack Knapp dan John Seratsky. Sebelum mendengarkan audiobook buku ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Buku ini yaitu bukanlah soal produktivitas atau mencontreng lebih banyak daftar tugas. Buku ini juga tidak mengusulkan solusi yang tak realistis, misalnya membuang smartphone atau menyumpahi media sosial. Langsung saja kita dengarkan. Sorotan. Kita tidak mengingat hari, kita mengingat momen. Bab ini adalah tentang menghentikan ketidakjelasan itu, melambat, dan sungguh-sungguh mengalami saat yang ingin kamu nikmati dan kenang, alih-alih bergegas melewatinya hanya untuk menyelesaikan butir berikutnya di daftar tugas. Gagasan ini sangat sederhana, tetapi kami menemukannya dengan cara yang sulit dan mahal, dengan kehilangan minggu dan bulan-bulan dari hidup kami yang tertelan oleh pusaran kesibukan. Kami percaya bahwa berfokus pada aktivitas irisan ini di ruang antara tujuan jangka panjang dan tugas harian adalah kunci untuk melambat, mendatangkan kepuasan ke dalam hidup sehari-hari, membantu meluangkan waktu. Tujuan jangka panjang berguna untuk mengarahkanmu ke arah yang benar, tetapi menyulitkanmu untuk menikmati waktu yang dihabiskan dalam mengupayakannya. Tugas sehari-hari diperlukan untuk menyelesaikan segalanya, tetapi tanpa titik fokus, mereka terbang begitu saja di tengah kekaburan yang tak bisa diingat. Banyak guru pengembangan diri menawarkan berbagai usulan untuk menetapkan tujuan jangka panjang, dan banyak pakar produktivitas yang menciptakan berbagai sistem untuk bisa menyelesaikan segalanya. Tetapi ruang di antara kedua hal itu telah terabaikan. Kami menamai bagian yang hilang itu sorotan. Apa yang akan menjadi sorotanmu hari ini? Kami menginginkanmu memulai setiap hari dengan memikirkan apa yang kamu harap akan menjadi titik yang paling benderang. Jika di ujung hari, seorang bertanya kepadamu, apa titik yang paling benderang di harimu? Apa jawabanmu? Ketika kamu menengok kembali harimu, aktivitas atau pencapaianmu, maupun momen apa yang ingin kamu nikmati, itulah sorotanmu. Sorotan bukanlah satu-satunya hal yang akan kamu lakukan setiap hari. Bagaimanapun, sebagian besar dari kita tidak bisa mengajukan kotak masuk atau menjawab tidak kepada bos, tetapi memilih sebuah sorotan akan memberi peluang untuk menjadi proaktif tentang bagaimana kamu akan menghabiskan waktu, alih-alih membiarkan teknologi, pengaturan dasar kantor, dan orang lain menetapkan agendamu. Meskipun iring-iringan kereta sibuk mengatakan kamu harus berusaha menjadi seproduktif mungkin setiap hari, kami tahu bahwa akan lebih baik berfokus pada prioritas, bahkan jika itu berarti kamu tidak menyelesaikan segala sesuatu yang ada di dalam daftar tugas. Sorotan akan memberi sebuah titik fokus setiap hari. Riset menunjukkan bahwa caramu mengalami hari-harimu bukan terutama ditentukan oleh apa yang terjadi kepadamu. Sebenarnya, kamu menciptakan realitimu sendiri dengan memilih kepada apa kamu mencurahkan perhatian. Kamu bisa merancang waktumu dengan memilih kemana kamu akan mengarahkan perhatian. Sorotan harian adalah sasaran dari perhatian itu. Berfokus pada sorotan harian akan menghentikan tarik-menarik antara distraksi kolam tak berujung dan tuntutan iring-iringan kereta sibuk. Fokus pada sorotan harian akan membuka jalan ketiga, sadar, fokus, dan terarah dalam menghabiskan waktu. 3 cara untuk memilih sorotan. Memilih sorotan harian dimulai dengan bertanya kepada diri sendiri. Apa yang kuinginkan untuk menjadi sorotanku hari ini? Menjawab pertanyaan ini tidak selalu mudah, terutama ketika kamu baru mulai menggunakan sistem meluangkan waktu. Terkadang,
kamu mempunyai banyak tugas penting. Mungkin ada satu yang sangat menggembirakan, satu yang sudah mendekati tenggat waktu, atau bahkan satu pekerjaan menyebalkan yang terus menghantui. Jadi, bagaimana kamu harus memutuskan? Kami menggunakan 3 kriteria untuk memilih sorotan. Pertama, urgency. Pernahkah kamu menghabiskan berjam-jam mengurusi email dan menghadiri rapat hanya untuk akhirnya menyadari bahwa kamu gagal meluangkan waktu untuk satu hal yang benar-benar perlu kamu lakukan? Kita semua pernah melakukannya, sering. Ketika itu terjadi, kita merasa kesal. Oh, penyesalan itu. Jika ada sesuatu yang benar-benar mutlak harus dicapai pada hari itu, jadikan itu sebagai sorotan. Seringkali kita bisa menemukan sorotan yang mendesak itu di daftar tugas, email, maupun kalender. Carilah proyek-proyek yang mendesak, penting, maupun ukuran menengah. Kedua, kepuasan. Jika strategi pertama adalah tentang apa yang perlu diselesaikan, strategi ini mendorong kamu untuk berfokus pada apa yang ingin kamu selesaikan. Sekali lagi, kamu bisa memulai dengan daftar tugasmu. Tetapi, alih-alih memikirkan tenggat waktu dan prioritas, lakukan pendekatan yang lain. Pikirkan pencapaian yang masih terkunci di dalam setiap kemungkinan sorotan. Carilah aktivitas yang tidak mendesak. Pertimbangkan proyek-proyek yang ingin kamu lakukan, tetapi belum sempat kamu lakukan. Mungkin kamu mempunyai keterampilan tertentu yang ingin kamu gunakan, atau mungkin proyek impian yang ingin kamu kembangkan sebelum membagikannya kepada dunia. Proyek seperti ini sangat rentan penundaan karena walaupun penting, mereka tidak peka waktu dan itu membuat mereka mudah ditunda. Gunakan sorotanmu itu untuk memutus siklus suatu hari nanti. Ketiga, sukacita. Strategi ketiga berfokus pada sukacita. Tidak setiap jam harus dioptimalkan dan diatur untuk efisiensi maksimal. Salah satu tujuan kami dalam menulis buku ini adalah menjauhkanmu dari kemustahilan visi akan hari-hari yang telah direncanakan dengan sempurna dan mendekatkanmu ke kehidupan yang lebih menyenangkan dan tidak terlalu reaktif. Itu berarti melakukan beberapa aktivitas hanya karena kamu senang melakukannya. Beberapa sorotan yang menimbulkan sukacita bagimu bisa tampak seperti penyia-nyiaan waktu bagi orang lain. Duduk di rumah membaca buku, bertemu seorang teman untuk bermain frisbee di taman, atau bahkan mengisi teka-teki silang. Bagi kami itu bukan penyia-nyiaan waktu. Kamu hanya menyia-nyiakan waktu jika tak menyadari caramu menggunakan waktu. Percayai nalurimu dalam memilih sorotan yang terbaik. Strategi mana yang harus kamu gunakan pada hari tertentu? Menurut kami, cara terbaik untuk memilih sorotan adalah mempercayai nalurimu untuk memutuskan apakah sorotan yang mendesak, sukacita, maupun memuaskan yang terbaik untuk hari ini. Salah satu aturan yang bagus adalah memilih sorotan yang memerlukan waktu pengerjaan selama 60-90 menit. Jika kamu menghabiskan kurang dari 60 menit, mungkin kamu belum mencapai momentum ketika kamu merasa senang dan bersemangat. Tetapi sebagian besar orang membutuhkan rehat setelah berfokus selama 90 menit. 60-90 menit adalah rentang waktu yang bagus. Ini cukup untuk melakukan sesuatu yang bermakna dan jumlah waktu yang masuk akal untuk dicatat dalam jadwalmu. Dengan taktik yang ada di bab dan seluruh buku ini, kami percaya kamu akan bisa menciptakan 60-90 menit untuk mengerjakan sorotanmu. Ketika memulai, mungkin kamu merasa aneh maupun sulit untuk memilih sorotan. Jika ini terjadi, jangan cemas. Ini sangat wajar. Dengan berjalannya waktu, kamu akan terbiasa dan memilih sorotan akan menjadi semakin mudah. Ingatlah, kamu tidak akan bisa salah. Karena sistem meluangkan waktu ini sebuah sistem harian,
terlepas dari apapun yang terjadi, kamu selalu bisa menyesuaikan kembali caramu dan mencoba lagi esok harinya. Tentu saja sorotanmu tidaklah ajaib. Sorotanmu tidak akan terlaksana begitu saja hanya dengan memfokuskan energimu ke satu kegiatan. Tetapi, memilih secara sengaja adalah sebuah langkah penting untuk meluangkan lebih banyak waktu dalam hidupmu. Memilih sebuah sorotan menjadi fokus pada prioritas sebagai pengaturan dasar sehingga kamu bisa menuangkan waktu maupun energi pada apa yang benar-benar penting, bukan menuangkannya untuk sekedar bereaksi kepada distraksi dan tuntutan kehidupan modern. Setelah kehilangan bulan-bulan musim dingin 2008, GZ bukan mendapat kelisanan ilham yang menuntutnya ke gagasan tentang sorotan ini. Tetapi pengamatannya bahwa kepuasan harian datang dari sebuah sorotan berukuran menengah, alih-alih tugas kecil atau tujuan muluk, telah menanam benih yang kemudian tumbuh menjadi filosofi yang kami gunakan untuk merencanakan hari-hari kami. Sekarang kami berdua memilih sorotan setiap hari, dan setelah menemukan sejumlah taktik yang telah membantu kami mengubah niat menjadi tindakan. Beberapa di antaranya adalah taktik harian, misalnya menjadwalkan sorotanmu, dan beberapa lainnya sesekali saja. Misalnya menggabungkan beberapa sorotan harian ke satu lari cepat pribadi. Bagian berikutnya adalah sekumpulan taktik untuk memilih satu sorotan dan menyediakan waktu untuknya sepanjang harimu. Ketika kamu membaca taktik-taktik di halaman berikut, ingatlah mantra pilih, uji, dan ulang. Catatlah taktik yang kedengarannya akan menolong dan agak menantang. Jika kamu baru memulai meluangkan waktu, setiap kali fokuslah pada satu titik saja. Jika taktik itu mempan, masukkan ke dalam rutinitasmu. Jika kamu membutuhkan tambahan bantuan dalam memilih dan meluangkan waktu untuk sorotanmu, kembalilah dan tambahkan taktik lain yang ingin kamu coba. Sekarang, mari kita mulai menyoroti orang-orang, proyek-proyek, dan mengerjakan apa yang paling penting bagimu. Pilihlah sorotanmu. Pertama, tuliskan. Ya, kami tahu ini kedengarannya tidak aneh, tetapi ada daya yang istimewa, nyaris ajaib dari menuliskan rencanamu. Hal-hal yang kamu tuliskan akan lebih cenderung terjadi. Jika kamu ingin meluangkan waktu untuk sorotanmu, mulailah dengan menuliskannya. Jadikan menulis sorotan sebagai ritual harian sederhana. Kamu bisa melakukannya kapan saja, tetapi malam hari dan pagi hari adalah waktu yang terbaik bagi sebagian besar orang. GZ memikirkan sorotan untuk esok sebagai cara untuk menenangkan diri dan menutup hari di malam hari. Jack memilih sorotannya pada pagi hari di antara sarapan dan sebelum berangkat kerja. Di mana kamu harus mencatat sorotanmu? Ada banyak pilihan. Ada aplikasi yang akan mengingatkanmu untuk menuliskannya setiap hari. Kami bisa menulis sorotan kamu di kalender. Kamu bisa mencatatnya di buku catatan. Tetapi jika kami harus memilih satu metode untuk menulis sorotan, kami akan memilih sticky notes. Itu mudah didapatkan, mudah digunakan, dan tidak memerlukan baterai maupun pembaruan piranti lunak. Kamu bisa menuliskan sorotanmu lalu tidak perlu lagi untuk menatapnya. Atau kamu bisa merekatkannya di laptop, telepon, kulkas, maupun meja kerja sebagai pengingat akan satu hal besar yang jadi fokusmu pada hari itu. Kedua, groundhog atau lakukan lagi yang kemarin. Tidak tahu apa yang harus dipilih untuk sorotan hari ini? Persis seperti Bill Murray di film Groundhog Day, kamu bisa mengulang sorotan yang kemarin. Ada banyak alasan yang bagus untuk mengulang sorotanmu. Jika kamu tidak berhasil melakukan sorotanmu kemarin, mungkin sorotan itu masih penting. Mengulang untuk kesempatan kedua.
Jika kamu telah memulai sorotanmu tetapi tidak menyelesaikannya, atau jika sorotanmu adalah bagian dari proyek yang lebih besar, hari ini adalah hari yang sempurna untuk membuat kemajuan atau memulai lari cepat pribadi, mengulang untuk membangun momentum. Jika kamu sedang membangun keterampilan atau rutinitas baru, kamu akan perlu pengulangan untuk menguatkannya perilaku itu. Mengulang untuk menciptakan kebiasaan. Jika sorotanmu kemarin mendatangkan kepuasan bagimu, hey, tak ada masalahnya. Mengulang untuk tetap merasakan situasi yang menyenangkan. Kamu tidak harus menciptakan ulang dirimu setiap hari. Sekali kamu sudah mengenali sesuatu yang penting bagimu, maka memfokuskannya setiap hari akan membantunya berakar, bertumbuh, dan berkembang dalam hidupmu. Kedengarannya murahan, tetapi itu benar. Ketiga, susun peringkat hidup. Jika kamu merasa macet dalam memilih sorotan, atau jika kamu menemukan konflik di antara beberapa prioritas yang saling bersaing di dalam hidupmu, cobalah resep berikut untuk memberi peringatan pada prioritas besarmu. 1. Buat daftar dari hal-hal besar yang penting dalam hidupmu. Maksud kami tak hanya di tempat kerja. Daftar ini bisa terus masuk teman-teman maupun keluarga, atau menjadi orang tua. Bisa termasuk teman hidup jika kamu sedang mencari teman hidup. Berkencan, mungkin kamu memasukkan hobi. Bersama pekerjaan, hal besarmu bisa seluas pekerjaan atau spesifiknya naik jabatan maupun proyek Apollo. Kategori lain untuk dipertimbangkan adalah kesehatan, keuangan, dan perkembangan pribadi. Masukkan hal besar saja dan cobalah hanya menggunakan 1 atau 2 judul. Jangan dulu menyusun prioritas, tuliskan saja. Tulis 3-10 hal. Kedua, pilih salah satu hal yang paling penting. Ini lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan, tetapi kamu bisa melakukannya. Ketiga, pilih hal terpenting kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Keempat, tulis kembali daftar itu dalam urutan prioritas. Kelima, lingkari nomor 1. Jika kamu ingin membuat kemajuan pada prioritas nomor 1, kamu perlu menjadikannya sebagai fokus manakala memungkinkan. Melingkarinya akan meneguhkan prioritas ini. Ada sesuatu yang simbolis dari menuliskan suatu keputusan. Keenam, gunakan daftar ini untuk membantumu memilih sorotan. Simpan daftar ini di dekatmu untuk mengingatkan satu prioritas tertinggi, dan untuk memutuskan ikatan di antara dua aktivitas ketika kamu tidak tahu ke aktivitas mana kamu akan menuangkan waktu dan upayamu. Keempat, gabungkan hal-hal kecil. Fokus pada sorotan bisa jadi hal yang sulit ketika kamu tahu ada lusinan tugas yang menumpuk, yang sama sekali tidak masuk dalam sorotan. Kami mengalami masalah yang sama, malah sebenarnya sorotan GZ hari ini adalah menyelesaikan naskah untuk taktik ini. Tetapi pada satu saat minggu ini, ia juga harus mengurus email dan membalas beberapa panggilan telepon. Untungnya, kami punya solusi, menggabungkan tugas-tugas kecil dan menggunakan pemrosesan gabungan untuk menyelesaikan semuanya dalam satu sesi sorotan. Dengan kata lain, buatlah gabungan hal-hal kecil menjadi satu hal besar. Misalnya, satu hari di minggu ini sorotan GZ adalah menyelesaikan email atau membalas panggilan telepon. Tugas kecil ini mungkin dianggap tidak pantas untuk sebuah sorotan. Tidak ada orang yang ingin meluangkan waktu untuk email, tetapi ada kepuasan tersendiri saat menyelesaikan apa yang selama ini terbengkalai. Jika kamu menyelesaikan semuanya sekaligus, alih-alih terus-menerus berusaha mengosongkan kotak masuk atau daftar tugas, menambah perasaan sepuas itu. Namun,
Jangan melakukannya setiap hari. Ini taktik untuk digunakan sesekali saja sebagai cara untuk menangani tugas-tugas yang jika tidak diselesaikan akan menghantui hari-harimu. Kamu akan menyadari apa yang sesungguhnya dari taktik ini pada hari ketika kamu tidak menggunakannya. Mengetahui bahwa kamu bisa mengacuhkan tugas-tugas kecil yang tidak mendesak, membiarkannya menumpuk selagi kamu berfokus pada sorotanmu. Bagaimanapun dengan menggabungkan hal kecil, kamu sudah mempunyai rencana untuk melaksanakan dan menyelesaikannya. Perang taktik, daftar tugas. Ingatlah, tidak semua taktik mempan untuk semua orang dan itu juga berlaku pada kami berdua. Terkadang, kami berbeda pendapat tentang apakah suatu taktik benar-benar ampuh atau hanya karena aku tidur. Terkadang, kami mendapat hasil objektif yang sangat terlainan. Tetapi, alih-alih memadamkan pendapat ketika kami tidak sependapat, kami akan menghadirkan nasihat-nasihat yang paling bertentangan agar kamu dapat mencobanya dan memutuskan sendiri pendapatmu. Satu hal yang kami sepakati, kami benci daftar tugas. Mencontreng tugas yang sudah diselesaikan memang terasa enak, tetapi kilau pencapaian yang hanya sekilas itu menutupi sebuah kebenaran. Sebagian besar daftar tugas hanyalah reaksi atau prioritas orang lain, bukan prioritas kita. Terlepas dari beberapa banyak tugas yang kita selesaikan, kita tidak pernah selesai. Semakin banyak tugas yang mengantri untuk menggantikannya, daftar tugas hanya melenggangkan perasaan belum selesai yang mewabahi kehidupan modern. Daftar tugas juga bisa mengaburkan apa yang benar-benar penting. Kita semua rentan untuk memilih jalan yang paling mudah, terutama ketika kita lelah, stres, kewalahan, atau sekedar sibuk. Daftar tugas bukan memperarahnya karena mereka mencampur adukan tugas mudah dengan tugas yang berat, tetapi itu penting. Ketika kita menggunakan daftar tugas, kita menggunakan diri untuk menunda tugas penting dan menyelesaikan tugas yang mudah. Tetapi, daftar itu tidak sepenuhnya buruk. Daftar tugas memungkinkan kamu menampung semuanya di satu tempat agar kamu tidak harus menampung semuanya di otak. Daftar tugas memungkinkan kamu melihat sesuatu di satu tempat. Daftar tugas adalah setan yang diperlukan. Jadi, meski kami tidak menyukai daftar tugas, kami harus menggunakannya. Dengan berjalannya tahun, kami berdua mengembangkan teknik daftar tugas istimewa ala kami. Tentu saja, kami masing-masing menganggap solusi kamilah yang terbaik. Jadi, kami biar kamu yang memutuskan. 5. Daftar hal-hal yang mungkin bisa dilakukan. Keenam, daftar tunggu. Dan yang terakhir, ketujuh, lari cepat pribadi. Jika kamu memulai sebuah proyek, otakmu seperti sebuah komputer yang baru mulai menyala, memuat informasi yang relevan, aturan-aturan, dan proses ke dalam memori kerjamu. Memuat ulang ini perlu waktu, dan sampai batas waktu tertentu, kamu harus melakukannya kembali setiap kali memungut dan memulai kembali proyekmu. Itulah sebabnya, di sistem desain sprint kami, tim akan mengerjakan satu proyek yang sama selama 5 hari berturut-turut. Informasi akan tetap berada di memori kerja orang mulai dari hari pertama dan selanjutnya, memungkinkan mereka untuk masuk semakin dalam ke tantangannya. Akibatnya, kami bisa mencapai jauh lebih banyak dibandingkan yang bisa kami lakukan jika jumlah jam yang sama disebar selama beberapa minggu dan bulan. Namun, jenis sprint atau lari cepat ini bukan hanya untuk tim. Kamu bisa menjalankannya lari cepatmu sendiri. Terlepas dari apakah kamu sedang mengecat ruang tengah, belajar lempar tangkap beberapa beranda sekaligus, atau menyiapkan laporan untuk klien baru, kamu akan bekerja lebih baik dan maju lebih cepat jika melaksanakannya selama beberapa hari berturut-turut. Pilihlah saja sorotan yang sama untuk beberapa hari berturut-turut
dan biarkan komputer mentalmu tetap menyala. Luangkan waktu untuk sorotanmu. 8. Jadwalkan sorotanmu. Jika kamu ingin meluangkan waktu untuk sorotanmu, mulailah dengan kalender. Seperti menuliskan sorotan, taktik ini tidak bisa lebih sederhana lagi. 1. Pikirkan beberapa banyak waktu yang kamu inginkan untuk sorotanmu. 2. Pikirkan kapan kamu ingin melaksanakan sorotanmu. 3. Tempatkan sorotanmu di kalender. Ketika kamu menjadwalkan sesuatu, kamu sedang membuat komitmen kepada dirimu sendiri. Mengirim pesan kecil kepada diri sendiri dengan mengatakan, "Aku akan melakukan ini." Tetapi, ada satu manfaat lain dari menjadwalkan pertukaran dalam caramu menggunakan waktu. Misalnya, sorotan hari ini adalah belanja bahan makanan dan memasak makanan malam untuk keluarga. Kamu berpikir, makan malam harus siap jam 7 atau anak-anak akan terlambat tidur. Aku perlu memulai masak jam 6, itu berarti aku harus meninggalkan kantor jam 5, agar aku punya waktu untuk mampir ke toko dalam perjalanan pulang. Jadi kamu menambah satu acara untuk pukul 5 di kalendermu dan menamainya tinggalkan kantor. Sesekali kamu menjadwalkan sorotanmu, artinya waktu itu sudah diisi dan diambil. Kamu tidak bisa menjadwalkan rapat lain atau berkomitmen kepada aktivitas lain. Ketika muncul hal yang lainnya, kamu harus memutuskan apakah kamu akan menjadwalkannya ke waktu yang tersisa di sekitar sorotan itu, atau apakah hal-hal lain itu bisa menunggu. Kamu akan bisa melihat prioritasmu terbentuk di sana, yaitu di kalendermu. 9. Blokir kalendermu. Bila kita mulai dengan kalender kosong, kita bisa menjadwalkan sorotan kita di waktu yang ideal, ketika energi berada di titik tertinggi dan fokus sedang di puncak. Tetapi, bagi sebagian besar dari kita, memulai hari dengan kalender kosong adalah seperti menemukan uang $1.000 di trotoar. Tentu saja itu mungkin terjadi, tetapi sebaiknya kita tidak mengandalkannya. Jika kita bekerja di sebuah kantor di mana rekan kerja bisa menambah rapat ke kalender kita, lupakan saja $1.000. Kita harus melakukan cara yang lainnya. GZ belajar taktik ini dari temannya, Graham Jenkins. Pada 2007 dan 2008, Graham adalah bos GZ di Google. Dan di mata GZ, tampaknya Graham bisa melakukan segala hal. Ia mengelola sekitar 20 orang dan memberi perhatian pribadi serta dukungan yang tulus kepada setiap orang. Ia juga mendesain ulang AdWords, produk iklan utama Google. Ini berarti ia terlibat dengan segala sesuatu, mulai dari merancang antarmuka pengguna sampai mengujinya bersama pelanggan, mengkaji spesifikasi, dan berkoordinasi dengan para insinyur. Semua orang bertanya-tanya dari mana Graham bisa mendapatkan waktu, dan sebagian besar orang menduga ia bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang. Tetapi mereka semua keliru. Dalam banyak hal, Graham mempunyai jadwal seperti yang dimiliki oleh para manajer pada umumnya. Setiap hari dipenuhi rapat, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa dari kalendernya. Setiap hari, dari pukul 6 sampai 11, Graham menjadwalkan waktu untuk bersama dirinya sendiri. Itu waktuku. Aku bangun pagi, pergi ke kantor lebih pagi, masuk ke pusat kebugaran, sarapan, lalu bekerja selama 2 jam sebelum rapat dimulai. Tidakkah orang-orang menyusup ke jadwal itu? Tanya GZ. Terkadang mereka mencoba, tetapi aku menjawab bahwa aku ada acara. 10 tahun kemudian, kami masih menggunakan kiat Graham untuk meluangkan waktu untuk sorotan kami. Di sepanjang jalan, kami juga memungut beberapa kiat lainnya. Bermain menyerang, bukan bertahan. Jangan menggunakan waktu yang telah kita blokir dan dijuduli, jangan diisi. Itu hanya untuk menghindari rekan kerja atau menghindari rapat. Sungguh niatkan sesuatu untuk waktu yang telah kamu blokir.
Ubahlah menjadi waktu untuk membangun energi atau untuk sorotanmu. Jangan serakah. Kami memang mengatakan kamu harus memblokir kalendermu, tetapi kamu tidak boleh memblokir seluruhnya. Bagus kalau kamu bisa menyisakan ruang bebas untuk berbagi peluang dan rekan kerjamu akan menghargai ketersediaan waktumu bagi mereka. Ketika kamu baru memulai taktik ini, mungkin kamu perlu mencoba memblokir 1 atau 2 jam setiap hari, lalu kelak menyelaraskan kembali. Memperlakukannya dengan serius. Jika kamu tidak memperlakukan komitmen-komitmen itu dengan serius, orang lain juga tidak akan menganggapnya serius. Perlakukan waktu yang telah diblokir ini seperti rapat penting. Ketika orang mencoba merebutnya, ingatlah jawaban yang sederhana dan efektif dari Graham. Aku ada acara. Ke-10. Ratakan. Ratakan kalendermu dengan bulldozer. Jika kamu tidak bisa memblokir kalendermu, ada cara lainnya untuk meluangkan waktu untuk sorotanmu, yaitu dengan meratakannya dengan bulldozer. Bayangkan sebuah bulldozer kecil berjalan di kalendermu, mendorong semuanya ke tepi. Mungkin bulldozer menekan satu rapat sampai mengecil 15 menit, rapat lainnya mengecil 30 menit. Mungkin ia mendorong pertemuan tatap muka dengan satu orang dari pagi hari ke sore hari, atau memundurkan makan siang setengah jam, agar kamu bisa mendapat 2 jam penuh untuk sorotan. Ia bahkan bisa menumpuk semua rapat ke dalam 1 atau 2 hari dalam seminggu, membebaskan hari-hari lainnya untuk bekerja seorang diri. Perlu diakui bahwa meratakan dengan bulldozer akan lebih mudah jika kamu seorang pemimpin dibandingkan dengan jika kamu seorang pegawai magang. Tetapi sebenarnya, kamu bisa memiliki lebih banyak kendali atas kalendermu ketimbang yang kamu pikir. Tidak ada salahnya memberitahu orang bahwa ada sesuatu yang penting dan meminta apakah mereka bisa datang lebih dini atau lebih larut, atau bahkan untuk obrolan singkat alih-alih hanya 1 jam. Malah sebenarnya, ketika rapat atau pertemuan diperpendek atau menghilang dari kalender, biasanya orang-orang malah senang. Ketika semua berusaha menjawab ya untuk permintaan rapat karena itulah pengaturan dasar di budaya setiap kantor. Tetapi jangan menganggap ada alasan yang bagus di balik panjangnya setiap rapat, atau bahkan mengapa kamu diundang. Jadwal kantor tidaklah dibentuk oleh suatu rancangan agung. Mereka muncul secara organik, seperti kotoran di kolam. Jadi, kamu boleh membersihkannya. 11. Membatalkan. Akan ada hari-hari dan minggu-minggu ketika kamu merasa begitu sibuk dan jadwalmu terlalu penuh sehingga kamu tidak bisa membayangkan bagaimana kamu bisa meluangkan waktu untuk sorotanmu. Ketika ini terjadi, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang bisa kamu batalkan? Bisakah kamu tidak ikut rapat, memperpanjang tenggat waktu, atau membatalkan pertemuan dengan teman? Kami tahu, cara pikir ini kedengarannya sangat buruk. Bahkan, harian New York Times mengeluhkan pembatalan mendadak sebagai budaya masa kini, menyebutnya zaman keemasan pembatalan. Tetapi, menurut kami pembatalan itu boleh-boleh saja sejauh kamu melakukan sesuatu yang bermakna di waktu yang telah kamu luangkan dengan pembatalan itu. Tentu saja, kamu tidak bisa meluputkan diri dari segala sesuatu di sepanjang waktu, tetapi ada era kompromi di antara mengikuti kalender secara buta dan membatalkan secara bertanggung jawab. Jujurlah, jelaskan mengapa kamu membatalkan, lalu lepaskan. Membatalkan bukanlah strategi jangka panjang yang baik. Dengan berjalannya waktu, kamu akan bisa memperkirakan berapa banyak komitmen yang bisa kamu buat sambil tetap menyediakan waktu untuk sorotanmu. Tetapi sementara itu, lebih baik sedikit mengecewakan orang daripada selalu mendesak prioritasmu ke suatu hari nanti. Jadi, silahkan, batalkan saja.
jangan merasa tidak enak. Jika orang-orang mengeluh, katakan saja kepada mereka, kami memperbolehkannya. 12. Bilang saja tidak. Memblokir, membuldoser, dan membatalkan adalah cara yang bagus supaya kamu bisa meluangkan waktu untuk sorotanmu. Tetapi, cara terbaik untuk keluar dari kewajiban yang berprioritas rendah adalah tidak menerimanya sejak awal. Bagi kami berdua, mengatakan tidak bukanlah hal yang alami. Kami adalah orang yang pengaturan dasarnya adalah menjawab ya. Ini sebagian disebabkan oleh kesantunan. Kami ingin bisa melakukan segalanya, kami ingin bisa menolong. Jika boleh jujur, ini sebagian disebabkan oleh kepengecutan. Jauh lebih mudah untuk mengatakan iya, menjawab tidak kepada suatu undangan atau proyek bisa terasa tidak nyaman, dan kami telah kehilangan banyak jam, hari, dan minggu dari waktu untuk sorotan kami karena kami tidak punya keberanian untuk menolak komitmen secara langsung. Namun, kami telah berusaha memperbaikinya. Kami menemukan bahwa kami jauh lebih bahagia ketika pengaturan dasar kami adalah menjawab tidak. Yang membantu kami untuk berubah adalah pembuatan skenario untuk berbagai situasi agar kami selalu tahu bagaimana caranya mengatakan tidak. Apakah kamu sudah berkomitmen penuh kepada sorotanmu dan benar-benar tidak punya waktu? Maaf, saya benar-benar sibuk dengan beberapa proyek besar dan saya tidak punya waktu untuk sesuatu yang baru. Apakah kamu bisa menjejalkan satu proyek baru, tetapi khawatir tidak akan bisa memberi perhatian penuh? Sayangnya, aku tidak punya waktu untuk bekerja dengan baik untuk proyek ini. Kamu diundang ke acara atau kegiatan yang kamu tahu tidak akan bisa kamu nikmati? Terima kasih untuk undangannya, tetapi aku tidak terlalu suka sepak bola. Singkatnya, santun tapi jujur. Selama bertahun-tahun, kami telah mendengar banyak teknik rumit untuk menolak permintaan, membuat alasan, atau menolak untuk selamanya. Kami telah mencoba beberapa di antaranya. Tetapi semua itu terasa tidak enak dan tidak jujur. Lebih parah lagi, itu hanya menunda keputusan yang sulit dan pilihan yang tidak tegas bisa memberitahumu. Membuatmu menempel seperti teritip di lambung perahu. Jadi buanglah trik-trik itu. Singkirkan teritip itu dan katakan kebenaran. Hanya karena kamu menjawab tidak, bukan berarti kamu tidak bisa menjawab ya di kemudian hari. Sekali lagi, katakan sesuatu hanya jika kamu sungguh-sungguh memaksudkannya. Saya benar-benar menghargai undanganmu dan saya akan senang berkumpul lagi di lain waktu. Atau sungguh sangat berarti bagi saya karena kamu meminta pertolongan saya dan saya harap kita bisa bekerja sama di masa mendatang. Teman kami, Kristen Brilliantus, menggunakan apa yang ia sebut metode permen asam ketika ia mengatakan tidak. Persis seperti permen itu, jawab Kristen pada awalnya. Sayangnya, tim saya tidak bisa berpartisipasi. Tapi mungkin kamu bisa meminta tim X, mereka akan cocok untuk acara seperti ini. Kuncinya, kata Kristen, adalah memastikan akhir yang manis itu benar-benar otentik. Bukan sekedar basa-basi yang kosong. Jika bisa, ia akan menawarkan untuk menghubungkan dengan orang lain yang memiliki kapasitas atau berminat agar undangan itu bisa menjadi peluang yang bagus. Jika tidak, ia akan menawarkan kata yang membesarkan hati atau syukur. Sesuatu sesederhana, terima kasih karena telah mengingat saya. Kedengarannya ini sangat menyenangkan, akan berdampak sangat besar. 13. Rancang harimu. Ketika kami menyelenggarakan program Design Sprint untuk Google Ventures, kami merencanakan setiap hari dari jam ke jam dan bahkan menit ke menit. Setiap program itu menjadi peluang untuk menyempurnakan formula kami. Kami terus melacak pasang surut kerja tim sepanjang hari.
kapan energi orang melorot, kapan segalanya berjalan dengan terlalu cepat atau terlalu lambat, dan melakukan penyesuaiannya yang diperlukan. Memblokir kalender dan menjadwalkan sorotan adalah cara yang sangat bagus untuk mulai mencipta waktu. Tetapi kita bisa membawa cara pikir proaktif dan sadar ini ke tingkatan yang lebih tinggi lagi dengan belajar dari program Desain Sprint kami dengan merancang seluruh harimu. GZ telah melakukan ini selama bertahun-tahun, menyusun waktu di kalendernya. Ya, memang rinci, sangat rinci. Ia bahkan memblokir waktu untuk membuat kopi dan mandi. Hampir setiap hari, Jack merancang waktunya seperti ini. Pada malam hari, ia memogok kembali jadwalnya dan melakukan evaluasi singkat. Mana yang mempan dan mana yang tidak mempan, dan membandingkan rencananya dengan bagaimana ia sebenarnya menghabiskan waktunya. Lalu ia melakukan penyesuaian untuk jadwal mendatang dengan memasukkan apa yang telah ia pelajari. Hidup terjadwal seperti ini bisa terasa menyebalkan, di mana kebebasan dan spontanitas tetapi pada kenyataannya, hari yang terstruktur malah menciptakan kebosanan. Ketika kita tidak punya rencana, kita harus terus memutuskan apa yang akan dilakukan berikutnya. Mungkin perhatian kita akan terdistraksi memikirkan semua hal yang harus atau bisa kita lakukan. Tetapi, hari yang seluruhnya terencana akan memberi kebebasan untuk fokus pada saat ini. Alih-alih memikirkan apa yang akan dilakukan berikutnya, kita bisa bebas untuk fokus pada bagaimana melakukannya. Kita bisa mengalir, mempercayai rencana yang telah ditetapkan oleh kita sendiri. Kapan saat terbaik untuk memeriksa email? Berapa lama kita akan melakukannya? Kita bisa dulu merancang jawaban dan alih-alih hanya bereaksi sesaat. 14. Menjadi manusia pagi. Jack, pada 2012, aku memutuskan untuk menjadi manusia pagi. Itu tidak terjadi secara alami. Di sepanjang hidupku, ketika aku harus bangun pagi, untuk rapat, acara, maupun kelas, aku merasa begitu sulit untuk bangun dari tempat tidur. Sepertinya aku selalu tergesa-gesa dan terlambat dengan perasaan berkabut. Letih seperti zombie, lesu sepanjang hari. Ternyata, sebagai orang yang alami adalah manusia malam, aku tahu aku butuh sebuah rencana jika aku ingin menghindari perasaan gugup dan tak fokus di pagi hari seperti sebelumnya. Jadi, aku memutuskan untuk meriset apa yang mempan bagi orang lain dan mencoba beberapa eksperimen sederhana. Ternyata itu mempan. Dengan bantuan 2 kiat yang mudah, aku menukar jadwal malam yang bisa tetap terjaga sampai tengah malam atau lebih larut, menatap layar, melakukan pekerjaan desain, menulis, atau membuat program dengan rutinitas yang tidak biasa di mana aku pergi tidur lebih dini, bangun lebih awal, dan sering menggunakan jam hening di pagi hari untuk sorotan harianku. 15. Malam hari adalah saat untuk sorotan. Jack, secara genetis kita memiliki kecenderungan untuk menjadi manusia pagi atau manusia malam. Aku bukan mendasarkan pendapat ini pada ilmu pengetahuan, tetapi pada pengamatan langsung terhadap putra-putraku selama beberapa ribu hari terakhir. Putraku yang paling besar, Luke, adalah manusia pagi yang bangun awal dan penyanyi. Saat sarapan, ia bisa bicara dengan kecepatan 2.600 kata per menit tanpa kopi. Sebaliknya, putraku yang lain, Flynn, adalah manusia malam. Pagi hari membuatnya bingung dan marah. Jika aku mencoba berbicara dengannya sebelum pukul 7, ia akan meninju selenganku. Aku mengerti, aku juga manusia malam. Aku telah mencoba taktik Jack untuk menjadi manusia pagi, tetapi selalu digagalkan oleh urusan anak-anak. Upaya itu sungguh membuat frustasi. Dengan adanya keluarga dan pekerjaan penuh waktu, sering sangat sulit untuk mendapatkan waktu yang bebas gangguan di siang hari
untuk melakukan sorotanku. Jika tidak tersedia waktu pada pagi hari, aku harus meluangkan waktu pada saat yang lain. Diperlukan beberapa waktu bagiku untuk menangani tantangan ini, tetapi pada akhirnya aku menemukan strategi yang terdiri dari 3 bagian untuk mengubah malam hari menjadi waktu sorotanku. Pertama, mengisi baterai lebih dulu. Kedua, keluar dari jaringan. 3, jangan lupa untuk menenangkan diri. 16. Berhenti ketika bensin habis. Kita sulit berhenti bekerja pada akhir hari karena iring-iringan kereta sibuk menganjurkan mentalitas. Satu lagi saja, satu email lagi, satu pekerjaan lagi. Banyak orang berhenti hanya ketika mereka sudah terlalu lelah dan bahkan pada saat itu pun mereka masih memeriksa email lagi sebelum tidur. Hei, kita telah jatuh ke dalam perangkap kita sendiri. Iring-iringan kereta sibuk sangat berhasil meyakinkan kita semua bahwa satu lagi saja adalah tindakan yang bertanggung jawab dan tanda pekerja keras. Itu sering tampak seperti satu-satunya cara agar tidak tertinggal. Tetapi itu tidak benar. Bekerja sampai ke titik kelelahan membuat kita lebih mungkin tertinggal karena merampok waktu istirahat yang kita butuhkan untuk bekerja dengan sebaik mungkin. Mencoba menjejalkan satu hal lagi sama seperti mengemudikan mobil yang kehabisan bensin. Terlepas dari berapa lama kita menginjak pedal gas, jika tangkinya kosong, kita tidak akan beranjak kemanapun. Kita perlu berhenti dan mengisi bensin. Di dalam The Science Sprint, kami telah menemukan bahwa jika kami mengakhiri durasi hari kerja sebelum orang kelelahan, produktivitas mingguan meningkat secara dramatis. Memperpendek jam kerja selama 30 menit saja sudah menciptakan perbedaan yang besar. Kita juga bisa menggunakan sorotan kita. Ketika saat berhenti bekerja sudah dekat, pikirkan apakah kita sudah mengerjakan sorotan kita. Jika sudah, kita bisa beristirahat dengan kesadaran bahwa kita sudah meluangkan waktu untuk pekerjaan terpenting hari itu, terlepas dari beberapa banyak yang telah kita lakukan atau tidak lakukan, atau berapa jam kita telah bekerja maupun tidak bekerja. Kita bisa menengok kembali hari itu dengan perasaan sukacita, pencapaian, maupun kepuasan. Jika kita tidak menyelesaikan sorotan kita harus membentuknya dengan beberapa proyek seperti yang mendadak. Bila demikian, kita tetap bisa merasa puas karena mengetahui bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang mendesak dan perlu. Bagus, sekarang ajukan kotak masuk itu dan akhirilah harimu. Laser. Memberi perhatian, inilah pekerjaan kita yang tanpa akhir dan pantas. Mary Oliver. Baiklah, kamu telah memilih sebuah sorotan untuk harimu dan telah meluangkan waktu untuknya di jadwal sibukmu. Sekarang saatnya telah tiba dan kamu perlu fokus. Tentu saja, inilah bagian yang sulit. Bab ini membahas tentang suatu situasi benak yang disebut laser. Ketika kamu berada di dalam mode laser, perhatianmu terfokus pada saat sekarang ini. Seperti sinar laser yang menyorot sebuah sasaran. Ketika kamu fokus pada sorotan seperti sinar laser, rasanya luar biasa. Itulah hadiah dari memilih apa yang penting bagimu. Kata laser mungkin terdengar pekat dan menegangkan, tetapi jika kamu telah memilih sorotan dan meluangkan waktu, tidak akan ada yang sulit atau rumit darinya. Ketika kamu sedang melakukan sesuatu yang kamu pedulikan dan punya energi untuk fokus, mode laser akan muncul begitu saja, kecuali jika perhatianmu terdistraksi. Distraksi adalah musuh mode laser. Ia seperti lampu disko raksasa yang berada di tengah-tengah sinar laser. Cahaya menjadi terpantul kemana-mana, kecuali ke arah sasaran. Ketika itu terjadi, kamu bisa dengan mudah teralihkan dari sorotanmu. Kami tidak tahu bagaimana denganmu, tetapi kami berdua sering terdistraksi. Kami terdistraksi oleh email,
Kami terdistraksi oleh Twitter. Kami terdistraksi oleh Facebook. Kami terdistraksi oleh berita olahraga, berita politik, berita teknologi, dan mencari gambar animasi yang sempurna. Kami bahkan terdistraksi selagi menulis bab ini. Kami harap kamu tidak terlalu keras menghakimi kami. Bagaimanapun, dunia di luar sana penuh distraksi. Selalu ada sesuatu yang baru di kotak masuk kita, di web, di ponsel cerdas yang ada di saku, dan kita tidak bisa menahan diri. Apple melaporkan bahwa orang-orang membuka iPhone-nya rata-rata 80 kali per hari dan diskon. Sebuah firma riset pelanggan membuat kajian pada 2016 yang menemukan bahwa orang-orang menyentuh teleponnya rata-rata 2.617 kali per hari. Terdistraksi telah menjadi pengaturan dasar yang baru. Di dunia ini, kekuatan kemauan saja tidaklah cukup untuk membuat kamu tetap fokus. Kami mengatakan ini bukan karena kami tidak percaya pada kemampuanmu atau membenarkan kelemahan kami sendiri. Kami mengatakannya karena kami tahu persis apa yang kamu hadapi. Tolong diingat, kami telah membantu membuat 2 kolam tak berujung yang paling lengket. Kami telah melihat industri pendistraksi dari dalam industri itu sendiri, dan kami cukup tahu mengapa hal ini begitu tak terelakkan. Kami juga paham bagaimana kamu bisa mendesain ulang caramu menggunakan teknologi untuk mendapatkan kendali kembali. Mengapa kolam tak berujung begitu sulit ditelak? Kamu akan menemukan bahan rahasia yang menjelaskan daya tarik kolam-kolam tak berujung yang tidak terelakkan. Pertama, di sana ada gairah terhadap teknologi. Itu bukan dusta. Kami sungguh merasakannya saat itu maupun hari ini. Kalikan gairah itu dengan puluhan ribu pekerja teknologi, maka kamu akan mendapat gambaran tentang bagaimana industri ini terus meneluarkan piranti dan teknologi yang semakin cepat dan canggih. Orang yang membuatnya mencintai pekerjaan dan mereka tidak sabar untuk mewujudkan hal futuristik berikutnya. Mereka sungguh percaya bahwa teknologi buatan mereka memajukan dunia. Tentu saja, ketika orang sangat bergairah dengan apa yang dilakukannya, mereka akan menciptakan karya yang hebat. Jadi, apa bahan rahasia pertama yang menjadikan produk kolam tak berujung, seperti email dan video daring, begitu tak terelakkan? Mereka dibuat dengan cinta. Selanjutnya, ada ukuran dan kapasitas yang canggih untuk perbaikan yang terus-menerus. Di Google, kami tidak harus mempercayai insting kami tentang apa yang orang inginkan. Kami bisa menjalankan eksperimen dan mendapat jawaban kuantitatif. Apakah orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk menonton jenis-jenis video seperti ini atau seperti itu? Apakah mereka kembali ke Gmail setiap hari? Jika naik, artinya perbaikan berhasil dan pelanggan senang. Jika tidak, kami bisa mencoba sesuatu yang lain. Mendesain ulang dan meluncurkan ulang piranti lunak sebenarnya tidak mudah, tetapi jauh lebih cepat daripada misalnya membuat model baru untuk mobil. Jadi, bahan rahasia kedua adalah evolusi. Produk teknologi meningkat dramatis dari tahun ke tahun. Pada akhirnya kami berdua melanjutkan langkah meninggalkan Gmail dan YouTube. Tetapi kami tetap dengan cermat memperhatikan dari tepi lapangan. Seiring berjalannya waktu, persaingan meningkat. Pada awalnya, Gmail bersaing dengan layanan email berbasis web seperti Hotmail dan Yahoo. Pada akhirnya, ketika lebih banyak orang yang mulai mengirim pesan melalui jejaring kerja sosial, Gmail bersaing perhatian dengan Facebook. Ketika iPhone dan telepon Android menyebar, Gmail juga harus bersaing dengan aplikasi ponsel cerdas. Bagi YouTube, persaingannya lebih ketat lagi. YouTube bukan hanya bersaing dengan situs video lainnya, ia juga bersaing memperebutkan waktumu dengan musik, film, permainan video, Twitter, Facebook, dan Instagram. Tentu saja, ia bersaing dengan televisi.
rata-rata orang Amerika masih menonton TV selama 4,3 jam setiap hari. Bukannya memudar, acara televisi malah terus membaik. Hasil dari perang abadi dan untuk menghasilkan serial terbaik yang bisa membuat pemirsa terpaku di depan televisi. Gmail dan YouTube tidak memenangkan persaingan itu, tetapi tantangan terus mendesak mereka untuk tumbuh dan berevolusi. Pada 2016, Gmail memiliki 1 miliar pengguna. Pada 2017, YouTube mengumumkan bahwa ia telah mencapai 1,5 miliar pengguna dan rata-rata pengguna menghabiskan 1 jam per hari untuk menonton video. Sementara itu, persaingan untuk mendapatkan penonton semakin ketat. Pada 2016, Facebook mengumumkan bahwa 1,65 miliar penggunanya menghabiskan rata-rata 50 menit sehari di berbagai layanannya. Pada tahun yang sama, Snapchat, pendatang yang relatif baru, mengatakan 100 juta penggunanya menghabiskan rata-rata 25-30 menit di aplikasi itu. Itu belum termasuk aplikasi dan situs yang lain. Secara keseluruhan, pada 2017, kajian menunjukkan orang Amerika menggunakan ponsel cerdasnya lebih dari 4 jam per hari. Persaingan ini adalah bahan rahasia ketiga yang membuat teknologi modern begitu menarik. Setiap kali satu layanan merilis fitur atau perbaikan baru, ia siap menghadapi persaingan. Jika satu aplikasi atau situs maupun permainan tidak membuatmu bertahan, kamu mempunyai begitu banyak pilihan lain yang bisa kamu pilih hanya dengan satu ketukan jari. Segala sesuatu dihadapkan dengan segala sesuatu yang lain di sepanjang waktu. Ini adalah soal yang kuat yang bertahan hidup, dan para penyintas itu memang benar-benar hebat. Apa alasan keempat mengapa kolam tak berujung begitu candu? Semua teknologi ini memanfaatkan program alami otak manusia yang berevolusi di sebuah dunia tanpa mikrochip. Kita berevolusi untuk menjadi mudah terdistrak, karena itu membuat kita aman dari bahaya. Kita berevolusi untuk menyukai misteri dan cerita karena mereka membantu kita untuk belajar dan berkomunikasi. Kita berevolusi untuk menyukai gosip dan mencari status sosial karena itu memungkinkan kita membentuk kelompok yang erat dan saling menjaga. Kita berevolusi untuk menyukai hadiah yang tak terduga, entah dari semak-semak atau pemberitahuan di ponsel cerdas, karena kemungkinan adanya hadiah itu membuat kita terus berburu dan mencari, bahkan ketika kita pulang ke rumah dengan tangan kosong. Otak manusia purba dalam diri kita adalah bahan rahasia keempat. Tentu saja kita menyukai email, permainan video, Facebook, Twitter, Instagram, dan Snapchat itu memang ada di DNA kita. Jangan tunggu teknologi mengembalikan waktumu. Begini, kami menciptakan teknologi, tetapi di sini adalah masalah serius. Gabungkan 4 jam lebih yang rata-rata dipakai orang untuk bermain ponsel cerdas dengan 4 jam lebih yang rata-rata dihabiskan untuk menonton televisi. Hasilnya kita akan menemukan bahwa terdistraksi sudah seperti pekerjaan tetap. Disinilah kami harus menunjukkan bahwa rahasia kelima. Perusahaan-perusahaan teknologi mendapatkan uang ketika kita menggunakan produk mereka. Mereka bukan menawarkan dosis kecil yang gratis. Mereka menawarkan selang pemadam kebakaran kepada kita. Jika kolam tak berujung ini sulit ditolak hari ini, mereka akan lebih sulit lagi ditolak besok. Perlu dijelaskan bahwa tidak ada perusahaan jahat di balik ini semua. Kami tidak percaya bahwa ini adalah situasi kita melawan mereka, di mana perusahaan teknologi berkomplot untuk memanipulasi pelanggan yang tidak berdaya sambil tertawa terbahak-bahak. Menurut kami, itu sikap yang agak mengecilkan dan tidak sesuai dengan pengalaman kami. Kami pernah berada di dalam perusahaan itu dan mereka dihuni oleh orang-orang aneh yang bermaksud baik, yang ingin menjadikan hari-harimu lebih baik lagi. Seringnya,
Memang itulah yang dilakukan oleh orang aneh itu. Karena hal terbaik dari teknologi modern memang luar biasa dan menggembirakan, dan memang membuat hidup kita lebih mudah dan menyenangkan. Ketika kita menggunakan ponsel cerdas untuk mencari jalan di kota asing, atau mengobrol dengan teman lewat telepon video, atau mengunduh seluruh buku dalam hitungan detik, rasanya seperti memiliki kekuatan super. Namun, menurut pengaturan dasarnya, kita bukan hanya mendapatkan yang terbaik dari teknologi modern. Kita mendapatkan semuanya sepanjang waktu. Kita mendapatkan kekuatan super futuritis dan distraksi yang membuat ketagihan, keduanya sekaligus di setiap layar. Semakin baik teknologinya, semakin keren kekuatan supernya, semakin banyak pula waktu dan perhatian kita yang dicuri oleh mesin-mesin itu. Ciptakan rintangan terhadap distraksi. Para perancang produk seperti kami telah menghabiskan puluhan tahun untuk menyingkirkan rintangan, sehingga produk ini semakin mudah diakses. Kunci untuk memasuki mode laser dan fokus pada sorotanmu adalah mengembalikan rintanganmu itu ke tempatnya. Di halaman berikutnya, kami akan menawarkan berbagai taktik yang dirancang untuk mempermudahmu memasuki setelan laser dan tetap berada di sana. Mulai dari mengatur agar ponsel cerdasmu bebas dari distraksi, sampai menata kembali perabotan di ruang tengahmu agar televisi tidak mudah diakses. Ketika kamu menenggelamkan diri dalam mode laser, alih-alih terombang-ambing di antara distraksi dan fokus, kamu tak hanya meluangkan waktu untuk apa yang terpenting, tetapi juga meluangkan waktu yang berkualitas tinggi. Setiap distraksi menggerogoti ke dalam fokusmu ketika otakmu beralih konteks, misalnya beralih dari melukis ke menjawab pesan, lalu kembali lagi ke melukis. Selalu ada biaya peralihan. Setiap kali, otakmu harus membuat perangkat aturan dan informasi yang berbeda ke dalam memori kerjanya. Biaya dari pemuatan bisa beberapa menit, dan untuk tugas yang rumit, bisa diperlukan lebih banyak waktu. Kami berdua telah menemukan bahwa kami butuh 2 jam menulis tanpa gangguan sebelum bisa menghasilkan tulisan terbaik. Terkadang bahkan memerlukan beberapa hari berturut-turut sebelum kami mendapatkan momentum. Namun, manfaat dari setelan laser bukan hanya tentang kamu dan sorotanmu. Sebagian dari penyebab mengapa kita semua begitu terjerat distraksi adalah karena semua orang juga terjerat. Kita takut ketinggalan dan kita semua memiliki ketakutan itu. Bagaimana kita akan bisa mengobrol ringan jika kita belum melihat serial HBO terbaru atau membaca cuitan Trump termutakhir atau mempelajari fitur keren di iPhone terbaru? Semua orang lain melakukannya dan kita tidak ingin ketinggalan. Kami ingin mengajukanmu untuk melihatnya dengan cara yang sedikit lain, sebagai peluang untuk menonjol dalam artian yang baik. Jika kamu mengubah prioritas, orang-orang akan mengenalinya. Tindakanmu menunjukkan kepada orang lain apa yang penting bagimu. Ketika teman-teman, rekan kerja, anak-anak, serta keluargamu melihatmu menggunakan waktu dengan niat yang disadari, kamu akan memberi mereka izin untuk mempertanyakan pengaturan dasar mereka, selalu dalam jaringan, dan menjauh dari kolom tak berujung mereka sendiri. Kamu tak hanya meluangkan waktu untuk diri sendiri dan sorotanmu, tetapi juga memberi teladan yang baik kepada orang-orang